Cek 1, 2, 3. Selamat malam, terdengar suara saya nggak? Boleh di-unmute. Kedengeran nggak? Atau di chat juga boleh? Dengar, Dok. Jelas, Dok. Oke, siap. Terima Dok. kasih. Oke, sip. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi di podcast The Beauty Page Show pada malam hari ini. Podcast yang ke-67 ya. Semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin yang di Jabodetabek ini lagi gerimis-gerimis syahdu ya. Pasti sambil ngantuk, sambil dengerin juga podcast. Sekarang kita akan belajar lagi, refresh lagi malam hari ini. Karena bersama The Beauty Show, we never stop learning ya. Pada malam hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang wah ini masih kinyis-kinyis tapi luar biasa ya. Ini mungkin gelarnya juga apa namanya afiliasinya juga kita baru dengar ya. Dr. Hewan Syafira Ekdiasmara, praktisi Vet Lab. Nah, ini mungkin banyak yang baru dengar nih. Praktisi Vet Lab di Malang Animal Clinic dan Rumah Sakit Hewan Pendidikan Universitas Brawijaya ya. Pada malam ini Minggu 24 Juli 2022 ya. Ini live via Zoom Cloud Meeting dan juga kembali lagi ke YouTube channel The Beauty Show. Jadi kalau misalnya nggak bisa masuk sini, langsung buru-buru ke YouTube channel kami ya. Kemudian podcast ke-67 ini kita berkolaborasi dengan Malang Animal Clinic dan juga disponsori oleh PT Elanco Animal Health Indonesia dan juga satu lagi adalah PT Mulia Karya Vetatama dengan judul FIP pasti asik tes pasti apa enggak tuh ya. Oke, sebelumnya saya akan tampilkan dulu kurikulum vitae dari narasumber kita. Silakan disimak. Oke, itu dia ya kurikulum vitae dari narasumber kita malam hari ini. Beliau adalah Dr. Hewan Syafira Ekdiasmara, lahir di Jember 11 Juni 1995, tinggal di Malang, kemudian data pendidikannya nih di SMA 2 Jember, kemudian lanjut ke FKH Universitas Erlangga ya, ini baik S1 maupun PPDH-nya. Kemudian pengalaman kerja, ini pernah bekerja di Dokter Rawat Inap Geo Pet Care, kemudian juga dokter laboratorium patologi klinik Rumah Sakit Hewan Pendidikan Universitas Brawijaya, ini dari 2020 sampai sekarang. Kemudian juga sebagai interpretator hematologi, kimia darah, dan sitologi Malang Animal Clinic dari 2002 hingga ya sekarang ya 2022. Wah ini makin kece aja nih Malang Animal Clinic ya. Kemudian sertifikatnya, nah ini partisipan of Paper Scientific Veterinary Medicine International Conference 2018, kemudian juga partisipan of Bayer Vet Education, partisipan of IDEX Primer Class, a case-based approach introduction to biochemistry, hematology, and infectious diseases 2020, narasumber dari Vet Fest Talk Show, pemeriksaan kesehatan rutin pada hewan lanjut usia. Kemudian yang terakhir adalah partisipan of ESAFS Asia International E-Learning Veterinary School Cytology for General Practitioners. Wah, ini juga belajar cytology juga nih, keren. Dokter Pira, selamat malam. Assalamualaikum. Halo, Dok. Waalaikumsalam. Wah, ini Hai. ternyata nih masih muda ya. Silakan nih teman-teman. Salah ya. Kolega-kolega. Ini di Zoom udah langsung 100 loh, luar biasa loh. Kayaknya sisanya Wah. langsung pada ketendang ke YouTube ya. Sebenarnya dari kasus FIP ini apa sih yang menarik sehingga begitu banyak kolega kita yang pengen ikutan gitu membahas lagi, refresh lagi lebih tentang ASI tes dan FIP ini, Dok Vira?
Iya, jadi memang selama ini kan yang ada di benak saya juga sebenarnya untuk FIP itu feline infectious peritonitis selalu berhubungan dengan asites dan perbesaran abdomen. Tapi ternyata setelah di lapangan itu ada yang berbeda seperti itu, Dok. Apa yang Jadi berbeda? Nanti tidak kita selalu harus nanti kita bahas. Oke, Devira, mungkin kalau mau tanya di luar ini sebelum kita mulai ini, kalau FIP ini kejadiannya apakah berdasarkan musim atau ada musim-musim tertentu atau dia bisa kapan aja yang mungkin lagi tinggi-tingginya kasusnya gitu? Selama ini dia bisa kapan saja, berbeda dengan panle ya. Kadang ada saat musim hujan, kemudian pindah ke musim, kemudian di situ biasanya panle sangat meningkat. Tetapi kalau untuk FIP ini memang sangat tidak terduga, Dok, ya. Unpredictable ya? Unpredictable. Oke, nah itu makanya Ya, sehingga benar kita sekali. sebagai dokter hewan praktisi terutama harus bisa cari tahu kapan kejadian ini sering terjadi karena dia bisa terjadi kapan saja sehingga selalu siap sedia untuk mengkaji, mendiagnosa dan memberikan terapi yang tepat mungkin untuk mengatasi kasus FIP ini ya. Dok Vira, bisa kita mulai podcast ke-67-nya dengan Iya, FIP Dok. pasti asites. Bismillah. Ini kayaknya grogi deh. Bismillahirrahmanirrahim. Itu nggak ada air minumnya belum? Rugi sekali, Dok. Santai aja karena di sini Member Tubi biasanya kalau nanya sih ganas-ganas sih, oh enggak ya, bercanda. Jadi harus Oh, nggak apa-apa, Dok. tenang Kita aja, tenang aja. sama-sama belajar di sini. Sama-sama belajar ya, sharing santai aja ya. Ya. Oke, silakan waktunya Dokter Syafira Ekdiasmara. Sudah terlihat, Dok? Sudah. Full screen kan dulu. Oke. Siap, Dok. Nah, already. Alrighty. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syafira Diasmara. Saya baru bergabung dengan di dokter hewan ini kurang lebih sudah 2 tahun, masih tetap selalu belajar dan mari kita sharing-sharing bersama di topik podcast hari ini. Oke, lanjut, Dok. Untuk feline infectious peritonitis ini, kami akan membahas lebih signifikan ke diagnosis laboratorinya. Oke. Nanti apa saja yang akan kita bahas di sini, Dok, yaitu pertama tentang etiologi, patogenesa, dan gejala klinis dari feline infectious peritonitis. Kemudian juga FIP ada 2, FIP efusif dan FIP non-efusif. Di mana kalau FIP efusif ini dia yang sifatnya basah dan FIP non-efusif ini adalah FIP yang kering. Kemudian terakhir kita akan membahas beberapa kasus seperti itu. Next. Tentang FIP. Nah, etiologi dari feline infectious peritonitis ini, dia termasuk dalam family Coronaviridae dan memiliki protein spike dan juga bersifat kontagius, yaitu menular. Next, Dok. Nah, di sini adalah part paling penting untuk membuat kita lebih mudah lagi untuk mendiagnosa bagaimana sih pola dari FIP ini gitu. Jadi kita akan membahas sedikit detail di patogenesa. Jadi untuk sebenarnya feline coronavirus sendiri di sini ada 2 teori yang mengatakan bahwa feline coronavirus ini memiliki 2 tipe. Tipe yang pertama feline enteritic coronavirus, yang kedua adalah feline infectious peritonitis virus. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa si feline coronavirus ini, enteritic coronavirus ini bermutasi menjadi infectious peritonitis virus. Seperti itu. Jadi ada 2 teori nih. Satunya berbeda tipe antara enteritic coronavirus dan satunya adalah mutasi dari enteritic coronavirus menjadi infectious
peritonitis virus seperti itu. Nah, keduanya ini sama-sama benar, Dok. Di sini yang untuk ditekankan bahwa memang feline coronavirus ini dia menular melalui secara peroral bereplikasi pada sel enterosit, di antaranya di sekum, kolon, limfoglandula, mesenterika, ataupun liver. Nah, di saat feline enteritic coronavirus ini bermutasi menjadi infectious peritonitis, dia akan menyerang monosit dan makrofag, sehingga bisa menyebabkan vaskulitis, perivaskulitis, bahkan pyogranulomatus. Nah, vaskulitis ataupun perivaskulitis ini bisa membuat peregangan antara sel-sel endotel pembuluh darah, sehingga membuat plasma yang cairan ataupun protein yang berada di dalam pembuluh darah keluar ke ekstravaskuler, sehingga menyebabkan adanya penumpukan cairan di luar pembuluh darah, sehingga menyebabkan fibrin berlebih dan menyebabkan adanya cairan eksudat seperti itu. Next, Dok. Nah, kemudian untuk gejala klinisnya sendiri, seperti yang kita ketahui bahwa memang feline infectious peritonitis virus ini dia bisa menyerang di area pembuluh darah, dan kita tahu bahwa pembuluh darah di seluruh tubuh ini berada di mana-mana seperti itu. Tetapi memang gejala klinis yang sering terlihat yaitu adanya asites, pelebaran pada adanya distensi pada abdomen seperti itu. Tapi juga tidak menutup kemungkinan adanya penumpukan cairan tidak hanya di abdomen, Dok, tetapi juga di area torak, maka menyebabkan efusi torak, karena seperti yang kita tahu tadi di patogenesa bahwa virus ini bisa berada di pembuluh darah manapun seperti itu. Bahkan tidak hanya abdomen, torak, bahkan di area otak pun, di area brain pun juga bisa menyerang seperti itu. Makanya juga ada beberapa gejala klinis lain yaitu neurosindrom. Jadi ada kelainan pada sarafnya karena kemungkinan si virus ini menyerang pada saraf. Seperti itu. Kemudian juga tidak menutup kemungkinan adanya gangguan organ seperti retinomegali, hiperplasia limfoglandula mesenterika, karena virus ini selain bisa menyebabkan ada vaskulitis, perivaskulitis, bahkan juga bisa menyebabkan pyogranulomatis, yang pyogranulomatus. Nah, ini yang bisa mengganggu organ-organ yang ada di tubuh si kucing seperti itu. Juga ada gejala klinis lainnya yaitu uveitis, gangguan pada mata biasanya seperti itu. Nah, kemudian next, Dok. Oke, untuk yang pertama kita bahas mengenai efusif FIP. Oke. Untuk efusif FIP ini gejala klinisnya mungkin memang lebih mudah karena dia terlihat entah itu ada distensi ataupun ada efusi torak. Nah, saat di X-ray terlihat ada efusi, nah itu lebih mudah untuk kita sebagai dokter mendiagnosis. Karena ada cairan nih, gitu ceritanya. Jadi si cairan ini kita bisa periksa dengan dua cara, Rivalta test dan sitologi test. Nah, tetapi Dok, untuk pengecekan cairan ini hanya sebatas untuk mengetahui bagaimana tipe dari jenis cairannya, termasuk cairan eksudatkah atau cairan transudat. Sedangkan kalau FIP ini kita tahu bahwa harusnya dia membuat ulahnya ini membuat cairannya itu jenisnya lebih ke arah eksudat karena proteinnya itu terlalu tinggi di luar pembuluh darah seperti itu. Nah, untuk Rivalta test sendiri, kalau memang dia bersifat eksudat, biasanya akan berbentuk adanya jellyfish-like atau jadi ini menggunakan 10 mili dengan kemudian cairan efusivitesnya ataupun dari toraknya kita beri warna sedikit agar lebih jelas warnanya.
Kalau saya di sini menggunakan pewarnaan methylene blue, kemudian setelah itu kita coba untuk diteteskan. Nah, jika keluar bentukan seperti jellyfish-like ataupun bisa juga teardrop, maka bisa dikatakan bahwa cairan tersebut termasuk cairan eksudat. Seperti itu. Dok Vira, punten, untuk Halo, iya dok. rival tetesnya boleh diulang sekali lagi mekanismenya atau metodenya? Oh. Tadi sempat hilang suaranya. Oke, siap dok. Oke, saya ulang sedikit pelan-pelan ya teman-teman biar mudah. Untuk rival tetesnya kita bisa menggunakan NS ataupun Aquades 10 mili, 10 mili dalam tabung, kemudian ditambah dengan asam asetat 1 mili. Jadi untuk perbandingannya 1:10 dok, seperti itu. Kemudian sudah dibuat, kemudian kita ambil cairan efusinya, cairan yang tadi kita dapat entah itu dari abdomen ataupun dari torak. Kemudian kita beri pewarna, jika dokter punya pewarna eosin ataupun methylene blue, boleh. Salah satunya bisa dipakai untuk diwarnain efusinya, diberi 1 tetes aja. Kemudian setelah itu kita teteskan ke dalam cairan Aquades dan asam asetat yang tadi sudah terkumpul itu. Diteteskan, kemudian kita cek apakah si cairan ini turun dengan perlahan membentuk jellyfish-like ataupun teardrops. Kalau memang sudah berbentuk seperti jellyfish, seperti ubur-ubur ya, itu bisa dikatakan bahwa memang cairan ini jenisnya yaitu eksudat kental seperti itu. Nah, untuk sensitivity-nya dia dalam peneguhan diagnosa mengarah ke FIT itu 91,3, cuman untuk spesifikasinya 65,5, kemudian positif predictive value-nya 5,8, memang rendah untuk prediktifnya karena ini hanya untuk mengetahui jenis dari cairannya, entah itu transudat kah atau eksudat, seperti itu. Nah, sekarang kita bergeser ke sitologi tesnya, dok. Untuk sitologi tes yang bisa kita lakukan yaitu dengan cek refraktometer untuk mengetahui total proteinnya. Jika total protein di atas 2,5 gram per ini, maka bisa dikatakan itu sudah tinggi ya untuk proteinnya. Kemudian kita cek sitologi, kemudian dilihat bahwa ada dominasi sel neutrofil dan makrofag, maka itu bisa dikatakan masuk dalam golongan eksudat, seperti itu. Next, dok. Coba kita cek. Nah, di sini teman-teman ada skema mudahnya untuk teman-teman bisa lebih mudah mengevaluasi. Misalkan sudah ada cairan nih, kira-kira cairan ini masuknya jenis apa, dan kira-kira diagnosa banding apa nih yang bisa kita pakai, seperti itu. Nah, jadi memang harus cek untuk colorless ataupun opak, ataupun dia berwarna merah, seperti itu. Jika untuk cairan asites itu biasanya kan dia berwarna agak kekuningan ya, dok. Nah, itu kita bisa cek refraktometernya. Kalau dia di atas 2,5 untuk total proteinnya, di situ ada 2 diagram. Sudah dikonfirmasi nih dari refraktometer, dia di atas 2,5 gram per DL. Kemudian, berarti antara 2 nih, antara modified transfudat atau eksudat, seperti itu. Nah, untuk membedakannya lagi kita harus menggunakan sitologi. Seperti yang tadi di awal itu ada refrakto dan cek sitologi. Untuk yang modified transudat ini, dia dominasinya lebih ke mononuklear sel dan sedikit sekali neutrofil. Kemudian untuk yang eksudat, dia lebih dominan neutrofil dan makrofag, seperti itu. Jadi kalau modified transudat dia lebih banyak sel-sel MN, sel-sel seperti monosit ataupun limfosit, tetapi kalau untuk eksudat dia lebih dominan ke neutrofil karena adanya inflamasi itu ya tadi. Oke. Dan setelah kita tahu dia modified transudat atau eksudat, misalkan dia ternyata banyak neutrofilnya nih. Jadi dia masuk ke dalam bagan eksudat yang ada di bawah. Ternyata eksudat sendiri pun ada banyak sekali kausatifnya. Salah satunya bisa bakteri, fungi, itu di antara abdomen ataupun torak juga
ada non septic sterilnya itu FIP, salah satunya kita bahas hari ini, feline infectious peritonitis. Kemudian ruptur urinusi jenis cairan yang bersifat eksudat. Kemudian ada juga penyakit pankreatitis, neoplasia, forage body, splenic torsion, atau bahkan pankreatitis. Jadi memang untuk diagnosa lebih lanjutnya lagi harus perlu beberapa pemeriksaan lab. Jadi tidak hanya kita putus di uji Rivalta aja. Kalau memang ini hanya untuk mengecek jenis cairan saja, tetapi belum tentu nih di cairan itu jenis cairan itu sudah pasti penyakitnya nih. Oh, belum tentu karena memang masih ada beberapa lagi diagnosa banding seperti itu, Dok. Jadi memang FIP ini next, Dok, lanjut. Ya. Udah belum sih? Lanjut lagi, Dok. Oke. Untuk efusif FIP ini memang gejala klinisnya antara lain ada pireksia, demam, asites, pleural effusion, pericardial effusion. Nah, next step lanjutan nih yang bisa kita lakukan selain uji Rivalta. Misalkan udah uji Rivalta, oh ketahuan dia eksudat, tapi eksudat ini diagnosa bandingnya banyak, jadi bingung kita. Oke, kita lakukan next, yaitu blood test. Ada hematologi dan biochemistry. Sebenarnya untuk hematologi sendiri, ini sifatnya sangat general, Dok. Karena virus itu terkadang dia memang awal dalam infeksi awal memang menimbulkan adanya leukopenia atau penurunan dari total WBC. Tetapi dalam beberapa fase virus dia ini tidak terlihat leukopenia, bahkan bisa menyebabkan terlihatnya leukositosis padahal ujinya positif. Itu. Untuk biochemistry-nya sendiri, untuk kimia darahnya yang bisa kita lakukan yaitu cek untuk cek proteinnya. Jika ada hiperproteinemia dengan hiperglobulinemia dengan rasio FIP-nya itu lebih besar. Seperti itu, teman-teman. Jadi kita bisa notice nih untuk FIP sendiri kita bisa concern melalui rasio albumin per globulin. Karena si virus ini bisa menyebabkan hiperglobulinemia. Karena rasio albumin per globulin kecil nilai dari rasionya. Nah, ini kalau untuk di bawah 0,4 ini untuk peluang positif FIP ini lebih besar seperti itu. Jadi untuk meyakinkan lagi nih, saya kurang yakin nih dengan hasil Rivalta. Oke, saya mau cek rasio albumin per globulin seperti itu. Jika rasio albumin per globulinnya lebih dari 0,8, maka peluang untuk negatif dari FIP-nya lebih besar seperti itu. Jadi rasio albumin per globulin di bawah 0,4, peluang positifnya lebih besar. Untuk rasio albumin per globulin di atas 0,8, peluang negatifnya lebih besar seperti itu. Kemudian juga kita bisa melakukan beberapa tes seperti tes liver enzyme, ALT, GGT, kemudian juga cek hiperbilirubin juga bisa kita lakukan kalau misalkan memang si virus ini sudah membuat ulah di area liver ya, biasanya bisa menyebabkan gangguan pada liver, bahkan juga bisa hiperbilirubinemia. Seperti itu, Dok. Oke, next. Nah, untuk uji serologisnya sendiri, ada dengan menggunakan rapid test feline coronavirus, PCR, dan ELISA. Namun, untuk rapid test, karena seperti yang kita tahu di awal ya, Dok, feline coronavirus ini sendiri, kan dia bisa antara feline enteric coronavirus atau sudah bermutasi menjadi feline infectious peritonitis. Nah,
Sedangkan rapid test-nya ini yang saya masih tahu selama ini adalah rapid test feline coronavirus. Jadi masih general antara dua itu, antara enteritic coronavirus dan infectious peritonitis. Jadi belum spesifik ke infectious peritonitisnya. Seperti itu. Jadi untuk rapid test sendiri baiknya digunakan sebagai screening test awal dulu. Jika memang di situ terlalu banyak kucing, itu bisa kita coba untuk di screening test dengan menggunakan rapid test VCOV. Jika dia sudah ada menunjukkan hasil rapid testnya positif, maka kita bisa pisahkan dulu dengan yang hasilnya negatif. Tetapi hasil positif feline coronavirus ini belum tentu dia infectious peritonitis ya. Jadi bisa jadi masih enteritic coronavirus seperti itu. Nah, untuk yang lebih pastinya lagi nih, kita bisa menggunakan PCR, polymerase chain reaction. Kemudian juga bisa ELISA. Cuman saya sebagai orang di lapangan untuk selama 2 tahun ini, untuk pasien-pasien sebagai praktisi ya, lebih prefernya menggunakan PCR seperti itu. Kalau ELISA masih belum menggunakan. Oke, dok. Next. Oke, sekarang yang kita bahas adalah non-effusive FIP. Yang tadi bahas tentang FIP basah, sekarang FIP kering. FIP basah mudah sekali untuk dilihat gejalanya ya, karena ada asites ataupun ada efusi torak. Tetapi yang satu ini lebih PR, si FIP kering. Ini sangat PR sekali karena terkadang tidak ada gejala. Itu bahkan tiba-tiba dia sudah ada kejang seperti itu. Karena untuk non-effusive FIP ini gejala klinisnya sangat general ya. Seperti misalkan sama ada demam, pireksia, kemudian ada weight loss, ada penurunan berat badan, anoreksia, kemudian ada gangguan di neuron, kemudian ada enlargement mesenterica glandula, intraocular site, kemudian icterus, dan ini sebenarnya untuk dibuat secara gejala spesifik FIP itu tidak bisa, karena memang sangat umum sekali untuk gejala-gejala ini. Gitu. Next, dok. Nah, untuk non-effusive FIP, untuk FIP kering sendiri, kita bisa melakukan pemeriksaan titer antibody yang tadi seperti efusif sama ininya. Untuk cara pemeriksaannya prinsipnya sebenarnya sama. Untuk pengecekan darahnya, kemudian kimia darahnya sama, cuman yang membedakan memang karena ini FIP kering, jadi kita tidak bisa memeriksa cairannya seperti itu. Makanya kita langsung to the point ke pemeriksaan hematologi, kimia darah, bahkan PCR seperti itu. Ya, dok. Next. Oke, untuk blood testnya sama dengan efusif, sama dengan FIP basah, dengan hematologi ataupun blood chemistry. Seperti itu. Oke. Kemudian next. Nah, untuk cek serologinya pun juga sama, dok. Bisa menggunakan rapid test VCOV ataupun PCR. Nah, ini ada General Laboratory Practice Journal ya. Jadi sebenarnya selama ini kan yang membingungkan adalah FIP kering. FIP kering gimana cara taunya nih FIP kering? Harus PCR langsung, kadang owner tidak mampu, dok, untuk biayanya. Jadi mungkin kita bisa menggunakan cara ini untuk melihat rasio albumin per globulinnya. Jadi menurut penelitian yang dilakukan oleh Jungian tahun 2021, untuk rasio albumin per globulin ada diagram di situ, di bawah 0,4 dia lebih positifnya lebih banyak, yang warna biru itu dia lebih padat di area 0,5 bawah. Sedangkan yang negatif dia yang warna merah itu di atas 0,8 yang lebih padat seperti itu. Dan di sebelahnya ada yang di diagram B, ada negatif case, kemudian ada positif case. Di situ bisa dilihat untuk 0,6 rasio albumin per globulin 0,6 dia 50-50, 50% likely, 50% unlikely FIP.
Kemudian di bawah 0,4 terlihat positif case-nya itu yang warna hitam lebih tebal itu lebih besar, lebih banyak dibandingkan dengan yang warna abu-abu. Nah, untuk yang di atas 0,7 ke atas, itu untuk warna abu-abunya lebih dominan daripada warna hitamnya, seperti itu. Jadi bisa dilihat bahwa memang peluang. Tapi di sini membahasnya masih peluang ya, karena rasio albumin per globulin ini kan dari hasil darah. Kalau untuk bilang mendiagnosis ini, kita harus menemukan gennya dulu. Jadi harus dengan PCR ataupun IHC seperti itu. Tapi rasio albumin per globulin ini sudah bisa untuk membantu dokter-dokter sekalian untuk memantapkan lagi nih, kira-kira memang karena FIP atau bukan, seperti itu. Kalau untuk PCR-nya sendiri, Dok, boleh dibisikin nggak harganya berapa? Wah, PCR saya kan di Malang masih sekitaran harga 500-600-an, Dok. Sementara kalau periksa dengan uji rasio A per G ini? Kalau uji A per G aja kan kita bisa per item ya. Per item itu di sini saya sendiri pun juga masih bersama-sama kolega lab lainnya juga untuk saling membantu. Kira-kira saya butuh apa, itu biasanya paling murah bisa harga untuk albumin per globulin sekitaran 50 ribuan per item. Wow, albuminnya saja. Kalau ada globulinnya, kalau 2 berarti sekitaran harga 100 ribuan lebih lah, 100 ribuan lah. Cuman itu lebih terjangkau dibandingkan kita harus PCR. Jadi tergantung juga, Dok, sama ownernya nih. Kita harus berikan dulu beberapa choice, beberapa pilihan seperti itu. Kalau memang lebih prefer, lebih seret, saya cek albumin per globulin saja, Dok, enggak apa-apa, enggak usah PCR. Oke, kita lakukan itu aja. Yang penting kita bisa tahu dulu nih, bisa mantep nih, karena ini beneran karena FIP atau bukan. Karena selama ini kan kalau FIP kering itu memang agak susah ya, Dok, didiagnosa. Karena dia tidak ada bukti apa-apa, tidak terlihat juga gitu kan, ininya gejalanya beda dengan yang basah seperti itu. Jadi ya mungkin yang bisa membantu kita selama praktek ya untuk ini uji hematologi, kimia darah seperti itu, bahkan juga bisa kalau bagus PCR seperti itu. Jadi jauh lebih ekonomis ya, apalagi yang punya kucingnya lebih dari 1 ekor. Nah, iya, Dok. Jadi memang lebih seringnya itu untuk FIV karena sama seperti coronavirus ya, virus lebih gampang atau lebih mudah menular pada area yang padat, lebih banyak kucing di situ. Jadi seperti breeder, seperti shelter, itu lebih mudah terserang infeksi FIP dibandingkan dengan yang hanya punya 1 kucing di rumah. Seperti itu. Makanya itu untuk harga ini memang sangat, kalau untuk langsung PCR itu kan agak memberatkan klien kadang karena kucingnya banyak, kebutuhannya juga banyak. Jadi bagaimana nih, Dok, jalan tengahnya yang bisa kita cari gitu. Nah, mungkin rasio albumin per globulin ini bisa jadi jalan tengah untuk para dokter gitu. Sama enak ya, win-win solution ya. Oke, next, Dok. Kemudian sekarang kita ke studi kasus pertama. Ada kucing, saya sebut inisialnya saja N, dia domestik, betina, berumur 3 tahun. Dengan anamnesa ada letargi, BCS 2/5, dia kurus, ada demam intermittent, dan ada jandis. Kemudian histori dari owner, memiliki kucing rescue 6 ekor. Jadi memang owner ini sangat sayang dengan kucing, tiba-tiba di jalan dia nemu kucing, dibawa pulang gitu. Jadi tidak tahu histori dari kucingnya sebelumnya ini sudah pernah vaksin atau belum, itu pasti tidak jelas seperti itu. Kemudian si owner ini pernah cerita pernah terjadi kematian pada beberapa ekor dengan gejala yang tiba-tiba kejang seperti itu. Dan sekarang si kucing N ini mengalami jandis seperti itu. Nah, untuk jandis berarti kan saya sudah prefernya, gambaran saya untuk jandis itu liver atau parasit darah seperti itu biasanya. Kemudian untuk pemeriksaan umum, suhu 40,5 tinggi, kemudian dengan berat badan 2,7. Dan yang di kiri ini, saat
karena saya waktu itu sarankan untuk cek darah, saya ambil darahnya dan sampel darahnya itu saat diendapkan dia berwarna kuning. Untuk plasmanya berwarna kuning. Nah, itu juga bisa untuk meyakinkan bahwa oh ya, ini memang ada jandis di sini gitu. Kalau normalnya biasanya untuk plasmanya itu berwarnanya agak bening, tetapi kalau sudah berwarna orange, kuning ke orange tua, itu berarti ada indikasi jandis seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini dia hasil hematologi, kemudian dia juga si kucing pemeriksaan kimia darah, si M ini. Kemudian dari hasil hematologi, dapat kita lihat WBC-nya normal, dok, tapi di situ ada limfositopenia. Kemudian RBC-nya normal, HB-nya dia turun, hematokritnya normal. Kemudian trombositnya normal, platelet volumenya turun. Untuk kimia darahnya sendiri, karena tadi dia jandis, jadi pikiran saya waktu itu saya concern ke area liver dan parasi darah. Jadi saya lihat untuk hepar di ALP, total bilirubin, dan GGT, seperti itu. Untuk ALT-nya normal di sini, dok. Kemudian ALP-nya turun, ALP-nya normal, mohon maaf. ALP-nya juga normal, dan total bilirubinnya memang terlihat jelas dia meningkat ya, hiperbilirubinemia. 5,7 dari normalnya dia 0,6, udah naik 5 kali lipat lebih bahkan. Oke, di sini saya masih belum yakin nih. Takutnya ini masalahnya di hepar. Oke, saya mau cek GGT dulu untuk meyakinkan bahwa memang di kucing GGT ini kan lebih sensitif seperti itu. Jadi saya cek GGT untuk parameter per itemnya. Cek GGT-nya ini normal juga, dok. Saya bingung di sini, makin bingung. Heparnya nggak kenapa-kenapa kok, tapi dia jandis. Nah, oke, saya mau cek untuk parasi darahnya. Saya mau ulas, karena kan di kucing ini sampai sekarang saya belum menemukan tes kit parasi darah kucing ya. Jadi saya masih melakukan sebatas dengan ulas darah. Harusnya kalau memang dia ada parasi darah di situ, eritrositnya itu sudah abnormal. Tetapi di sini eritrositnya itu masih bulat, masih bagus, dan juga tidak saya temukan parasi darah. Makin bingung lagi saya, dok. Ini nggak apa-apa, karena juga nggak ada anemia. Kalau untuk parasi darah biasanya ada anemia dengan trombositopenia juga, karena si parasi darah ini bisa merusak atau destruksi trombosit. Tetapi di sini nggak ada, dok. Trombositnya oke, RBC-nya juga oke, livernya juga oke, ALP untuk prehepatik ya. Jadi kan kalau untuk hepatik itu ada 3 jenis jandis prehepatik, jandis hepatik, jandis poshepatik. Kalau yang poshepatik itu yang di adanya obstruksi kolestasis. Itu bisa menyebabkan bilirubin meningkat. Tetapi ALP-nya di sini untuk cek dia ada kolestasis atau enggak, itu normal juga ALP-nya. Jadi di situ saya semakin bingung. Ini kenapa kucing ini? Nah, semuanya oke, bagus. Tetapi satu yang saya coba lihat lagi, lebih teliti lagi, dia total protein. Oke, total proteinnya meningkat. Padahal total protein meningkat itu bisa karena inflamasi. Tetapi di sini WBC-nya oke, leukositnya bagus, tidak leukositosis. Tapi dia di sini total proteinnya meningkat. Kemudian albumnya normal, dan ada globulinnya yang meningkat, hiperglobulinemia. Kemudian rasio albumin per globulinnya dia 0,4. Nah, ini rasio albumin 0,4. Wah, jangan-jangan indikasi ke FIP. Tetapi saya tidak melihat asites, enggak ada asites juga, dia nggak ada di torak pun dia oke, nggak ada efusi torak. Oh, jangan-jangan ini FIP kering. Oke, dok, akhirnya saya sarankan owner untuk cek PCR. Seperti itu. Alhamdulillahnya, ownernya mau untuk cek PCR. Kemudian saya cek PCR, dan hasilnya next, dok. Nah, hasilnya ternyata positif feline infectious peritonitis, tapi dia yang dry, yang kering.
Padahal tadi untuk dry sendiri itu kan ada banyak sekali gejala klinis. Ternyata dia yang lebih ke hiperbilirubinemia aja. Jadi nggak harus semua dia hiperbilirubinemia harus juga ada kejang-kejang atau ada sistem saraf yang ini, itu belum tentu juga. Jadi bisa salah satu aja yang terserang seperti itu. Dan ternyata setelah yang saya ingat lagi bahwa mbaknya pernah cerita, saya dulu pernah punya kucing, pernah kejang-kejang, mati ada beberapa. Nah, jangan-jangan itu juga FIP juga teman-teman, FIP kering yang sudah menyerang di area saraf. Bisa jadi, tapi kan karena belum cek PCR, maka saya masih bisa bilangnya suspek dry feline infectious peritonitis untuk yang teman-temannya yang mati itu. Tetapi untuk si N ini dia sudah cek PCR, kemudian ya diagnosanya lebih ke dry feline infectious peritonitis. Seperti itu, Dok. Tapi seru ya, cuman gambaran darah ini aja kita langsung lihat ke rasio. Iya, Dok. Jadi kan memang apa? Iya, jadi gini, makanya butuh banget cek kimia darah lengkap. Ini poinnya di sini pentingnya untuk memudahkan kita mengevaluasi kira-kira nih apa saja yang abnormal di tubuh dia. Karena kadang saat kita lihat secara kasat mata saja itu tidak bisa terprediksi dengan tepat gitu, Dok. Jadi lebih baik memang harus cek lengkap semuanya. Jadi ini kan kebetulan cek darahnya si N ini cek darah yang lengkap, dia untuk semuanya, ada ginjal, hepar, untuk pankreasnya juga kita cek, elektrolitnya juga kita cek. Jadi untuk evaluasi awal lebih baik seperti ini, tapi mungkin nanti untuk evaluasi lanjutan untuk obat mungkin kita bisa baru kita menggunakan yang per item, yang bisa milih dari hasil ini gitu. Jadi sudah ada gambaran di awal nih untuk semua keseluruhannya. Jadi all harus di check up. Seperti itu. Langsung keluar gitu angkanya kan 0,4 ya dari 2,4 dibagi 5,9 ini. Wow. Iya, makanya kan untuk globulinnya tinggi ya, hiperglobulinemia sama limfositopenia. Gitu. Oke, next kita lanjut ke kasus kedua. Nih ada kucing inisial Z, ini ada kucing ras, betina 4 bulan. Nah, kucing Z ini ownernya adalah Catry, breeder lah, mempunyai sebuah Catry, dia punya kucing ras, masih kecil umur 4 bulan, tiba-tiba ada distensi abdomen, sudah kurang lebih 1 minggu. Kemudian hasil X-ray dan USG-nya memang terkonfirmasi, dari hasil X-ray terlihat gitu ya, radiopak, kemudian hasil USG-nya terlihat bahwa ususnya itu melayang, jadi di situ memang ada cairan. Kemudian ada histori makan dan minumnya baik, dan juga si kucing ini, si Z ini masih aktif, cuman perutnya membesar. Dan pemeriksaan umumnya pun suhu 38,6, dia normal, dengan berat badan 2,1. Oke. Kemudian next, akhirnya kita coba cek darah dulu, karena dia ada cairan, seperti yang tadi kita bahas, Dok, yang di awal untuk cairan itu kan diagnosa bandingnya banyak nih. Kita juga bisa bantu melalui cek hematologi dan kimia darah untuk ngecek nih organ mana saja nih yang ada trouble, gitulah intinya. Tetapi setelah dicek kimia darah, tidak ada yang trouble. Dia semuanya itu hampir hitam ya warnanya di situ, jadi masih normal-normal aja, semuanya baik. Kemudian, tetapi di situ ada leukositnya mulai meningkat ya, leukositosis, ada infeksi, kemudian dia ada limfositopenia. Kemudian kita cek albumin per globulinnya 3, normal, globulinnya 4,3, dan rasio albumin per globulinnya itu 0,6. Nah, ini yang saya juga bingung, 0,6. Tadi yang kita tahu bahwa di jurnal mengatakan rasio albumin per globulin di bawah 0,4, dia untuk peluang positifnya lebih besar. Rasio albumin per globulin di atas 0,8, peluang negatifnya lebih besar. Dan si kucing Z ini, dia ada di tengah-tengah, Dok. Antara 0,8 sama 0,4 nih. Nah, jadi saya juga bingung untuk memutuskannya, dia gambling sekali antara iya dan tidak. Seperti itu. Akhirnya saya putuskan bilang ke owner bahwa
Bapak ini harus dicek PCR karena bapaknya sendiri pun Katri, banyak kucingnya di rumah, kalaupun dia positif, kasihan kucingnya nanti yang di rumah. Kalau kita tahu lebih awal sejak saat sekarang, kita bisa memisahkan atau entah itu dibedakan rumah ataupun bagaimana, kita sudah bisa mewanti-wanti nih kalau misalkan dia positif. Jadi saya tawarkanlah bagaimana Bapak kalau mau cek PCR bisa kami lakukan, Bapak setuju atau tidak. Akhirnya Bapaknya mau untuk melakukan uji PCR dan hasilnya monggo dok. Oke, dia weak positif. Positif tetapi lemah. Sama seperti di manusia, ada juga kemarin yang sempat ramai itu COVID. COVID kan ada yang positif yang CT sekian, weak positif, CT sekian ini. Nah, itu sama halnya seperti itu. Jadi meskipun lemah, tapi dia sudah positif. Berarti sudah ada di situ virusnya, tetapi mungkin dia masih shedding. Mungkin dia masih dorman. Gitu. Nah, kita tidak tahu. Mungkin dia masih inaktif atau apa, atau dia masih baru ada. Gitu. Jadi dari sini kita bisa bilang bahwa si kucing ini sudah masuk pada wet feline infectious peritonitis karena dia ada cairan di dalam perutnya seperti itu dok. Jadi, nah sekian sharing-sharing yang bisa saya sampaikan untuk para dokter dan para teman-teman kolega lainnya. Mungkin ada pengalaman seru juga nih mengenai FRP, monggo dok kita bisa bareng-bareng curcol. Curcol. Oke, Dok Dina, sudah. Terima kasih. Ini maunya ditinggalin aja. Baik, Dok Vira silakan. Ini boleh minum dulu ya, mungkin seret ya. Ya dok. Takutnya ntar saya malah... kesemutan dok tadi dok kebetulan. Oh iya, di sana selonjoran kan, tapi asik. Iya. Lesehan gitu. Mini studio MAC. Mini studio, wow. Keren. Ini harus ke Malang Klinik nih. Boleh dok, ditunggu. Silakan dok, boleh minum dulu sementara. Kita tunggu ya. Dok Anissa bisa bergabung nggak ini buat moderator? Halo. Deg-degan saya dok. Nah ini. Oke, untuk sesi diskusi Dok Nisa panggil Dok aja lah, nggak apa-apa. Dan bentar lagi juga. Oke, udah ready dengan pertanyaannya? Untuk pertanyaan tahap pertama itu akan diambil berapa pertanyaan, dokter? Sedapatnya. Nanti sisanya bisa dari Zoom kita baca langsung. Oh iya, baik dok. Saya izin share screen ya, dokter. Monggo. Nih pertanyaannya udah banyak nih yang masuk ini. Wah. Saya berasa ujian kompre nih dok. Lebih-lebih kayaknya. Tidak. Tenang, ada backupnya kan di situ. Oh, sudah terlihat, dokter? Lagi loading kayaknya. Jam 9. Kita sampai subuh ya. Masih screen sharing nih. Oke. Slideshow. Sudah terlihat, dokter? Belum. Slideshow, some slideshow. Slideshow-nya kali. Nah, oke, mantap. Ih, lucu banget nih. Oke, ini pertanyaan pertama, Dok Vira dari Dr. Teresia Metalestari Kahu. Ini benar-benar ini sih member yang paling fanatis ya. Selalu bertanya di setiap podcast kita. Ini untuk FIP basah maupun FIP kering, bila pemiliknya punya uang terbatas, cara untuk diagnosa pastinya bagaimana? Oh, ini kayaknya ketinggalan nih ya. Apalagi rapid test FCOV tidak spesifik ke FIP, mohon saran lengkap gitu. Mungkin boleh diulang sekali lagi dok, biar nyantol. Siap. Ya, kita sama-sama sharingnya di sini dok. Rapid test VCOV tidak spesifik 100%. Ya, karena VCOV, feline coronavirus. Sedangkan yang sedang kita concernkan sekarang yaitu feline infectious peritonitis.
Karena si VCOV sendiri ini dokter ya, dia terbagi jadi dua, bisa enteritic coronavirus atau infectious peritonitis. Ada dua nih. Nah, jadi kalau misalkan VCOV positif, itu antara dua nih, enteritic coronavirus atau infectious peritonitis. Jadi dia memang tidak bisa concern lebih ke FIV, itu tidak bisa seperti itu. Hanya sebagai screening test saja untuk kucing mungkin ya. Karena kemudian ini bila pemilik punya uang terbatas secara untuk diagnosa pastinya. Wah, kalau untuk diagnosa pasti itu memang harus PCR, Dok. Kalau untuk membantu saja mungkin arahnya ke mana, karena ada beberapa jurnal yang sudah menyebutkan rasio albumin per globulin itu bisa membantu, ya kita juga bisa pakai itu dulu, Dok, untuk meyakinkan dulu nih. Kalau untuk albumin per globulin, kita bisa cek per item saja mungkin kalau dokter mau. Nah, itu per item paling murah di sini sekitaran harga 50-an ya, Dok Bino, tadi saya share. Ya. Sekitaran itu, ya kalau 100 ribuan lah kemungkinan, itu bisa jadi pilihan untuk cek diagnosanya gitu. Apalagi tuh tadi di grup member Dokter B, Dokter Meta juga tanya kan di Jogja di mana yang bisa jadi rujukan. Nah ini jadi satu momen potensial nih buat Dokter Meta nih ya, buat buka di area Jogja nih Dok Meta. Jadi pas ya. Ini memang ini Dok Bino. Jadi kemarin-kemarin tuh saya juga mencari beberapa jurnal juga, beberapa juga ada penelitian mengenai rasio albumin per globulin ini. Misalkan dia dengan konfirmasi tesnya dengan IHC, kalau karena penelitian ya, jadi bisa menggunakan imunohistopatologi, konfirmasinya rasio albumin per globulin dibandingkan dengan konfirmasi tes dari IHC ataupun PCR, seberapa banyak, di bawah berapa, dan rasio berapa, dan rata-rata memang rasio albumin per globulin di bawah 0,4 itu untuk peluang ya, saya bilangnya masih peluang untuk positifnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan peluang negatifnya. Sedangkan kalau di atas 0,8 rasio albumin globulinnya itu peluang untuk negatifnya lebih tinggi gitu. Yang di tengah-tengah ini nih yang harus cek PCR. Iya, kayak tadi kasus kedua gitu kan ya. Walaupun udah kelihatan distensi abdomen, tapi ternyata rasio albumin globulinnya juga 0,6 kan masih jadi bias sebenarnya. Jadi emang deteksi lebih lanjutnya ya dengan PCR. Iya. Oke, Dok. Jawab ya, Dok Meta ya. Bagaimana Dok Lecia sudah bisa menjawab atau belum? Wah, ini pertanyaannya nambah terus udah Aduh. 20 kayaknya. Waduh. Next, sampai subuh, Dok. Bisa. Oke, ini dari Dr. Rina. Halo Dok, izin bertanya, gen target untuk PCR-nya apa ya Dok? Dan spesimen sampel yang diajarkan apa? Monggo. Kalau untuk gen targetnya memang PCR-nya itu spesifik FIP ya. Jadi untuk jujur Dok, untuk ilmu biomolekuler saya di sini masih kurang. Jadi saya berpartner sama teman-teman saya yang lab lain juga di area Malang. Di situ dia bisa lebih concern juga ke biomolekuler juga. Jadi dia sering untuk melakukan uji PCR dan lain-lain. Jadi saya konsultasi nih bersama kolega, bersama nanyain masalah PCR FIP, karena di Malang ini sebenarnya saya mencari PCR FIP ini agak susah Dok, gitu, karena ya seperti itulah. Akhirnya saya menemukan nih, teman saya bilang, ada nih PCR FIP-nya, monggo kalau mau cek. Oke, saya gitu aja langsung. Oke, dengan spesimen sampelnya yang dianjurkan bisa menggunakan serum, plasma, ataupun serum ataupun plasma yang bisa dilakukan, yang bisa dipakai gitu Dok. Lebih gampangnya sih serum sih Dok. Karena di situ semua bisa ya. dipakai. Ya, serum. Siap, semoga menjawab. Next. Siap. Ini dari Dr. Didi Rianto nih. Selamat malam Dok, izin bertanya untuk tes kit FIP seperti tes FIP itu keakurannya seperti apa? Wah, ini. Pas tes FIP ya. Nah, nyebut merek nih jadi ini. Dan yang setahu saya selama ini untuk tes kit FIP sendiri dia itu spesifiknya lebih condong antigen ataupun antibody untuk feline coronavirus Dok. Kalau untuk
spesifik FIP-nya, saya masih belum berani nih untuk bilang bahwa keakuratannya seperti apa. Dan ternyata juga saya kemarin berinfo dengan teman saya yang di area Bogor, juga di sana teman saya masih meneliti nih tentang tes-tes FIP, tapi saya tidak bisa sebutkan mereknya, jadi masih dites untuk beberapa rapid test FIP seperti itu. Cuman yang ada di pasaran selama ini yang saya tahu untuk rapid testnya itu antigen ataupun antibody dari feline coronavirus gitu, bukan feline infectious peritonitis seperti itu, Dok. Seperti itu, Dok Bina. Iya, masih dipertanyakan ya. Iya, masih uji lanjut sih. Oke. Dia screen-nya pakai tadi aja yang lebih murah ya, rasio albumin globulin. Itu jalan tengah untuk sementara ini sih, Dok. Mungkin kan bingung juga, Dok, kalau udah FIP kering nih, apalagi tuh pusing. Gimana nih, FIP kering apa bukan nih? Ya udah, siap aja gitu. Langsung PCR. Oke, next. Pertanyaan keempat, Dok Nisa. Dari Dr. Nanda Yusuf, Dok, pada kasus N, faktor patologis penyebab hiperbilirubin apa ya untuk melihat SDM dan fungsi liver masih normal? Nah, ini juga yang saya pikirkan kemarin beberapa hari setelah mendapatkan kasus hiperbilirubinemia, tetapi tidak ada jaundice prehepatik, tidak ada jaundice hepatik, tidak ada jaundice posthepatik. Ini kenapa gitu kan? Kemungkinannya karena seperti ini, yang tadi patogenesanya dari feline infectious peritonitis ini, dia kan bisa menyebabkan vaskulitis, bisa menyebabkan vaskulitis di pembuluh darah seperti itu. Sedangkan di pembuluh darah sendiri itu untuk di area liver, di sana kan ada vena porta ya. Nah, ini saya juga masih menduga-duga nih, antara memang ada vaskulitis di area vena porta kah, sehingga dia tidak bisa masuk ke situ, atau di sini ada si virus ini mengganggu glucuronic acidnya. Glucuronic acid itu kan untuk mengubah si bilirubin unconjugate menjadi conjugate seperti itu, Dok. Nah, antara di situ nih, dia mengganggu si asidnya tadi ini, glucuronic acidnya ini, atau mengganggu di vena portanya seperti itu. Kita kan tidak tahu, Dok, karena sebenarnya untuk lebih jelas lagi kan kita harus cek postmortem ya, tetapi kan namanya di lapangan praktisi kita nggak bisa untuk cek postmortem, jadinya masih secara antemortem. Menjawab pertanyaan kelima. Ini next. Oke, dari Dr. Ria Ulfa, Dok, apakah pada kasus FIP betul kadang ditunjukkan dengan adanya alopecia? Untuk kasus FIP basah, adakah saran infus yang digunakan? Nah, apakah kasus FIP betul kadang ditunjukkan dengan adanya alopecia? Alopecia bisa terjadi karena mungkin imunnya sedang turun atau ada gangguan. Kalau alopecia ini luas banget, Dok, karena kita juga harus mengecek skin ya, untuk dermatologinya ya, seperti itu. Kalau untuk spesifik ke FIP itu masih agak jauh. Jadi kita harus cek dermatologinya dulu, dia ada kelainan di situ kah, atau mungkin dia ada autoimun mungkin, atau dia ada gangguan jantung yang kekurangan omega sehingga menyebabkan alopecia juga bisa. Jadi untuk alopecia ini memang sangat luas ya, Dok. Kita belum bisa spesifik ke FIP gitu. Tapi selama di klinik pernah ketemu nggak kasus kayak gitu, Dok? Alopecia belum sih, Dok. Jadi kalau untuk alopecia sementara kita cek penggunaan dengan treatment obat dermatologi seperti itu. Jadi kalau dermatologi sendiri pun step by step ya. Yes. Untuk pengobatannya tidak bisa langsung besok sembuh, nggak bisa. Jadi harus panjang, ada observasi, harus owner juga harus telaten. Misalkan dia alergi juga bisa ada alopecia. Kemudian kutu mungkin ada kutu juga bisa menyebabkan alopecia. Jadi sangat umum sekali kalau untuk alopecianya. Kemudian untuk kasus FIP basah, adakah saran infus yang digunakan?
Itu tergantung elektrolitnya yang dibutuhkan juga sih. Kalau memang cari amannya kita bisa pakai NS dulu. Tetapi gini dok, kasus FIP basah dengan saran infus. Biasanya kalau sudah dilakukan abdominosintesis, kita juga harus mengimbangi dengan pemberian kalium. Karena kadang saat kita melakukan abdominosintesis terjadi penurunan, terjadi hipokalemia. Jadi itu yang harus kita waspadai dok. Jadi tetap harus pemberian kalium atau kita monitoring kaliumnya bagus, kaliumnya oke atau tidak gitu. Jadi untuk ini ya kita bisa menggunakan infus yang secara general ya. NS juga bisa seperti itu. Ya, mungkin dari uji darahnya juga yang tadi dicek elektrolitnya ya dok ya. Ya, jadi kita harus cek juga keseluruhannya, kira-kira ginjalnya bagaimana, juga itu kan elektrolitnya bagaimana, kita juga baru bisa memutuskan dari situ. Hahaha. Masih 25 pertanyaan lagi. Tunggu, besok masuk jam berapa? Besok masuk jam berapa? Nanti malam ini saya masih rencananya ke rumah sakit karena ada ini dok, pasien intensif saya dok, satu. Waduh. Jadi kita batasin sampai jam berapa nih dok? Sesuai dengan ini aja dok, nggak apa-apa. Sesuai dengan jadwal dari jam 20 sampai jam 22. Oh gitu ya. Kalau di Dr. B standarnya sih sapu bersih semua pertanyaan sih. Ini banyak. Aduh. Oke, next Dok Nisa. Iya. Satu. Nah, ada yang dari YouTube ya. Ini dari YouTube nih, yang live stream nih, Dokter Anjar. Nggak muat soalnya di Zoom 100 sudah penuh kuotanya. Kasus FIP ini ada yang survive sampai berapa lama dok kalau yang sesuai pengalaman Dok Tira pernah tangani ya? Lalu apakah ada yang survive dan yang sembuh tuh kira-kira berapa persen sih kira-kira dari selama ini ditemukan? Oke, jadi untuk kasus yang ditangani, karena saya seringnya di lab ya, jadi untuk yang menangani memang dokter-dokter di bagian poli, tetapi tetap kita saling share, gimana dok pasien yang kemarin gitu kan. Jadinya beberapa pasien ini memang tergantung kondisi. Jadi ada beberapa kondisi yang hewannya masih bagus, seperti yang tadi organnya masih bagus, itu mungkin tingkat survive-nya itu lebih tinggi. Tetapi saya untuk prediksi virus ini nggak bisa ngomong sakit ya dok, karena virus ini entah itu Panle ataupun peritonitis ataupun apapun lah itu, dia selalu unpredictable. Kadang dia drop, kadang dia bisa survive. Seperti itu. Jadi tergantung dari imunitas tubuh masing-masing si kucing seperti itu. Kalau berapa lama pernah ada itu karena dia kondisinya awal tuh pincang, terus takutnya ada arah ke sana, akhirnya dicek albumin perglobulinnya dia memang 0,4 kalau nggak salah waktu itu, akhirnya kita sarankan beberapa pilihan obat simptom aja, atau ada apa itu namanya alternatif obat namanya ini, kalau ibu mau tapi harganya agak mahal, tapi kalau ibu mau monggo gitu. Akhirnya ownernya mau dok, dan ya dia tidak pincang lagi, kemudian albumin globulinnya sudah mulai naik, dia sembuh seperti itu.
Seperti itu. Jadi memang untuk virus, apapun virus itu, untuk bisa survive ataupun sembuh, itu memang tergantung dari imunnya si hewan ini sendiri. Gitu. Dan imun hewan ini berbeda-beda dok, setiap ekor. Gitu. Nah. Tapi kalau misalnya ada yang tanya juga dari survival rate-nya itu kira-kira sampai dia bisa negatif lagi hasil PCR-nya tuh ada nggak sih beberapa jadwal hari tertentu yang itu bisa sekian hari nih patokannya gitu? Gimana dok? Mohon diulang lagi, mohon maaf dok. Ya, untuk survival rate-nya, misalnya dia udah pernah kena di PCR kan, terus dia bisa survive, kira-kira waktunya tuh berapa hari jedanya sampai dia PCR-nya bisa negatif? Ada nggak sih waktu tertentu gitu? Seminggu, 2 minggu kah? Oh, kalau untuk selama saya ini untuk PCR belum ada yang ulang gitu ya, untuk PCR ulang kemudian negatif, konfirmasi negatif itu masih belum ada. Masih sebatas untuk di albumin perglobulin yang tadi itu, yang seperti kasus si hewan pincang itu. Itu dicek berapa hari? 3 hari sekali kah? No, dia kurang lebih sebulanan baru dia cek lagi, masih belum di atas 0,8, kemudian masih treatment lagi, kemudian dicek lagi baru 0,8 baru dia berhenti. Oh, jadi lumayan juga ya penyembuhannya. Iya, lama, sekitaran 2 bulan lebih. Itu pun yang kondisinya bagus ya dok. Apalagi kalau kondisinya udah kolaps itu susah. Oke, terus ada juga nih melanjutkan dari pertanyaan di YouTube. Jika owner punya lebih dari 1 ekor kucing gitu kan, terus satu konfirmasi positif, apakah kucing lainnya akan kita generalize juga untuk bahwa mereka juga kemungkinan besar ya terinfeksi atau gimana penanganannya? Halo dok, gimana? Ya, bisa misalnya diulang lagi, mohon maaf dok. Oke, ini dari YouTube nih, dari Dr. Arina Rahma. Kan kadang ada klien yang punya lebih dari 1 ekor kucing, terus ada 1 kucing yang sudah terdiagnosa konfirmasi positif FIP. Nah, itu sisa-sisa kucing di rumahnya apakah perlu dicek juga atau enggak? Halo dok, mohon maaf putus-putus. Putus-putus. Oke. Dicek ulang bagaimana dok? Iya, misalnya dia punya lebih dari 1, terus 1 ekor itu udah terkonfirmasi positif. Nah, sisanya itu apakah perlu dicek semuanya? Atau bagaimana kita menganggap Oke. itu? Oke. Kalau untuk pengecekan secara ini ya, secara umumnya itu bisa menggunakan screening test, dok. Screening itu perlu dicek semuanya enggak atau kita anggap semuanya terinfeksi untuk yang di rumah? Jika 1 yang di rumah baiknya dicek untuk rapid test feline coronavirus dulu. Karena kan FIP bisa ada kalau misalkan ada coronavirus dulu baru dia mutasi seperti itu kan. Jadi baiknya untuk semuanya dicek feline coronavirus dulu. Ya, apalagi kalau tipenya yang tipe kering ya, makin susah. Iya, susah sekali. Oke, terus ini dari Dr. Pika Suryani, apakah bisa menurun dari induk ke anak nih? Bisa juga, karena kadang induk sama anak ini kan satu kandang, dan si induk ini biasanya masih untuk meng-grooming anaknya, kemungkinan penularan melalui oral, fekal oral bisa terjadi di situ, jadi bisa ada kemungkinan. Ada kemungkinan ya. Terus ini dari Dr. Alvina Askiana, treatment yang disarankan untuk kasus FIP baik yang wet maupun yang dry, secara kita semua mengetahui hampir semua yang terdiagnosa FIP prognosanya ya dubious infausta. Yes. Treatmentnya memang treatment secara simptom aja. Jika ada gejala kita obati gejala seperti itu. Jadi memang tidak ada obatnya ya. Nah, yes. Kalau virus apapun itu memang belum ada obatnya. Kemudian gitu.
Kemudian ada beberapa juga jurnal yang mengatakan menggunakan remdesivir. Nah, itu juga bisa digunakan untuk kasus-kasus virus RNA itu katanya bagus, bisa. Cuman sekarang remdesivir agak susah ya dok, karena kebetulan bareng dengan coronavirus manusia juga pakai itu, jadi sekarang obatnya susah untuk dicari. Kemudian nih dari Dr. Hairani Rida, dalam kondisi di mana pemeriksaan labnya mengarah ke FIP, tapi cairan asites yang modified transsudat, apa saja diferensial diagnosa yang mungkin? Oh, kalau misalkan dia modified yang sebelahnya tadi ya. Saya agak lupa harus melihat bagannya lagi, dok. Slide-nya ya, saya buka dulu ya. Oh iya ya, lebih enak kalau kita lihat langsung ya teman-teman. Saya Slide juga berapa, lupa short memory ini. Slide berapa ya? Yang bagan atau? Nah, yang atas itu, yang nomor 10 dok, 10. Ini? Ya, modified transsudat sama yang exsudat itu kan. Saya mundur. Nah, ini ya. Udah ya. Dewan sebentar. Saya tutup dulu tadi yang slide. Tidak apa, sabar teman-teman. Bentar ya. Iya. Oke. Slide 10. Your internet connection is. Nah. Oke, sudah terlihat tuh? Iya. Nah, di situ kan kalau untuk modified transsudat itu kan diagnosa bandingnya ada gagal jantung, kemudian obstruksi kan vena cava, neoplasia, mungkin ada lung disease, diafragmatika hernia mungkin, atau long standing transsudat. Nah, dari beberapa diagnosa ini kan kita harus juga melakukan uji lab lainnya seperti ronsen, X-ray. Itu juga untuk memastikan nih apakah di situ ada diafragma hernia atau tidak, seperti itu. Oke, karena kan memang albumin perglobulin itu di mana kan ada yang tengah-tengah nih antara 0,4 sampai 0,8. Nah, itu di situ ada beberapa indikasi DDX lain nih. Bisa karena ya itu tadi beberapa diagnosa banding lain di exsudat seperti itu. Cuman kalau dia albumin perglobulinnya dia albumin perglobulinnya dia 0,4 tadi dok ya? Case-nya ya? Berapa dok? Albumin perglobulinnya low, tetapi dia modified transsudat. Saya sampai lupa dok. Ini dia cuma bilang hasil labnya mengarah ke FIP, tapi cairan asites yang modified transsudat. Gitu aja sih, nggak ada nilai rasio upper G-nya. Oh, nggak terlalu spesifik ya? Oh, ya. Mengarah ya. saja suspek ke FIP. Oke. Susah juga ya, tapi ya kira-kira dari bagian jadi ini sih mungkin ya. masih ada cairan mungkin ya di antara mungkin suspeknya dilihatnya. Kalau mungkin memang umumnya kita lihat awalnya itu ada asites ataupun ada torak efusi aja ya, ada cairan lah intinya. Kemudian baru kita cek tuh ternyata modified transsudat nih.
Sebentar. Safiranya lesiknya. Halo? Oh, masih ada. Dok Fira. Ya, tiba-tiba tadi hilang. Alat. Oke, kira-kira begitulah ya untuk diferensial diagnosanya ya. Dari bagian Ya, tadi, Dok, ini internet koneksi. nggak apa-apa, aman. Siap. Dok Anissa bisa tolong di-share lagi pertanyaannya? Ini pertanyaannya deras betul nih, Dok Fira. Makin banyak yang nanya. Wah. Memang tapi FIB ini seru sih, Dok, karena ini Dan adalah salah terlihat satu penyakit yang membuat kita semua para kolega pusing. Boleh dari mana nih, Dok? 12 nih ya. Dr. Angga Yulianta ya. Selamat malam. Untuk cairan eksudatnya apakah bisa terbuang melalui urin atau bagaimana ya, Dok? Oh iya. Untuk Tapi cairan sendiri eksudatnya apa bisa terbuang melalui urin dan bagaimana ya? Lalu jika apa nih? jadi nggak bisa dibiarin ya sebenarnya ya. Iya nggak sih? Atau memang harus di Malah. abdominosentesis nih, Dok Fira? Cairan eksudatnya terbuang melalui urin. Saya mencoba lagi nih, Dokter Fira. Halo, Dok Fira. Cek. Saya tak unmute. Di unmute saya, Dok. Oke, halo. Nah, siap. Atau mungkin kameranya dimatiin dulu kali ya biar lebih. Oke. Nah, siap. Oke. Monggo. Enggak. Untuk cairan eksudatnya apa bisa terbuang melalui urin atau bagaimana ya, Dok? Bisa terbuang melalui urin atau tidak itu tergantung seberapa banyaknya. Kalau misalkan sudah menyebabkan distensi pada abdomen, ya harus dilakukan abdominosentesis seperti itu. Yang sampai membuat abdomennya tegang, itu ya harus dengan abdominosentesis. Karena kalau untuk obat pun kalau sampai bisa menekan organ itu kan butuh penanganan cepat ya, butuh abdominosentesis. Kalau obat itu kan ada prosesnya. Jadi kalau udah terlalu tegang perutnya ya abdominosentesis. Tapi kalau masih terlihat oke, tidak terlalu terlihat tegang, tapi waktu di USG mungkin sudah ada cairan di luar ini, ya mungkin bisa dicoba untuk terapi obat. Dan ya, terbuangnya bisa melalui urin. Seperti itu. Oke, next. Nisa. Loh, ini namanya sama nih dari Sabila. Izin bertanya. Saya berasa ujian kompre ini teman-teman. Oke, ini perihal gejala yang disebabkan FIP seperti disampaikan dalam slide. Ini utamanya uveitis ya, gangguan saraf dan renomegali. Apakah berdasarkan pengalaman dokter ada yang berhasil sembuh dan gejala di atas tidak bisa membaik atau jadi pemain permanen? Gimana nih? Susah nih, Dok. Kalau untuk uveitis, saya sendiri belum. Untuk uveitis, belum pernah menemukan. Belum pernah. Perihal uveitis. Tapi untuk pengalaman dokter renomegali. Oh, pernahnya yaitu yang gangguan syaraf. Ada yang berhasil sembuh, ada karena dia kondisinya baik. Kapan di saat owner membawa si hewan ke klinik itu penting juga. Ada beberapa tipikal owner yang sudah sakit
parah baru dibawa klinik, itu memang susah penyembuhannya. Tapi kalau udah ownernya sudah aware mulai ini udah nggak beres, nah itu sudah mulai dibawa ke klinik, kita bisa menanganinya lebih awal, itu yang lebih mudah. Jadi memang di situ sih timingnya. Kalau dalam kondisi dia parah, untuk sembuhnya pun ya susah juga. Tapi kalau dia masih dalam kondisi baik dan sudah ditemukan gangguannya, sudah terdiagnosa lebih awal sejak dini, itu lebih mudah kami untuk mentreatment. Gitu. Gangguan syaraf dan renomegali, apakah berdasarkan? Kalau untuk renomegali dan gangguan syaraf ini jujur susah dok, karena sudah saraf yang kena dan ginjal yang kena. Ginjal ini kan sudah sebagai tempat ini ya, sirkulasi pembuluh darah, ginjal, dan jantung itu kan jadi satu. Kalau misalkan ginjalnya sudah kena, ya untuk penyembuhannya juga susah. Dan regenerasi ginjal pun juga sulit seperti itu. Beda dengan liver ya, dia bisa regenerasi, tapi kalau ginjal agak susah. Seperti kasus-kasus CKD aja, itu untuk prognosanya pasti dubius infausta. Lagi syaraf juga, seperti itu. Ini baru FIP ya, belum PCKD ya. Ah, Satu semester lagi kita. wah, memancing. Oke, mungkin kita ke 3 pertanyaan terakhir deh, Dok Fira ya. Boleh dok. Seneng dia. Oke, next, Dok Ana. Nah, ini dari Dr. Nur Maulida Hasanah. Jika kondisi pasien positif HIV pertama datang masih bagus, apakah lama-kelamaan pasti akan memburuk? Walaupun ini sudah ditangani kali ya di rawat inapnya gitu ya, sehingga bisa menjelaskan ke pemilik hewan kondisi penyakit depannya. Berarti terkait prognosa nih, kalau misalnya kita punya pasien positif, terus ditangani di klinik, rawat inap, apakah chance prognosanya bisa baik gitu, Dok Fira? Kalau sudah positif, pasti kita memberitahukan ke owner itu adalah resiko terburuknya ya, karena kita harus menjaga juga ekspektasi atau shock. Kadang itu ada owner yang shock tiba-tiba pasien hewan kesayangannya meninggal, mungkin karena kurang komunikasi dengan dokternya untuk resiko-resiko terburuk. Makanya itu untuk resiko terburuk itu sangat perlu dijelaskan juga ke owner agar owner tidak shock seperti itu. Sehingga bisa menjelaskan ke pemilik dengan kondisi penyakit dan apalagi FIP ini pasti prognosanya dubius infausta. Untuk sampai saat ini ya, yang paling sering itu dubius infausta. Bahkan ada beberapa case yang pilihannya adalah eutanasia. Lebih serem lagi sih. Iya. Untung bukan Dok Fira yang praktis eutanasinya. Saya tidak tegaan dok orangnya dok. Oke, jadi ya dengan prognosa dubius infausta itu ya kita kembali lagi harus layan education ya, bahwa tapi ini ada vaksinnya nggak sih di kita nih? Belum dok. Kalau untuk FIP belum. Jadi untuk preventnya gimana? Ini memang screening test sih. Kalau memang ownernya aware ya untuk masalah FIP ini harus screening test, apalagi untuk K3 ataupun terutama untuk K3 ya, harus screening test dulu, VCOV, coronavirusnya negatif dulu, dia baru bisa masuk ke dalam K3. Itu mungkin lebih baik ya, pembentengan di awal untuk memisahkan mana pasien-pasien yang ada indikasi ada coronavirus atau tidak. Jadi memang seperti itu, harus ada seleksi di awal untuk membedakan, apalagi di K3. Oke, jadi sisanya ya paling higiene sanitasi aja kali ya. Iya, higien sanitasi, kemudian mengurangi stres dok. Karena memang sebenarnya kan kucing ini soliter ya, dia individual. Nah, pada suatu ketika dia bareng-barengkan dengan beberapa kucing, ya pasti penularan penyakit, tidak hanya FIP aja, itu juga bisa dengan mudah. Jadi sekarang harus lebih pintar-pintarnya owner untuk menjaga ini tadi, menjaga kesehatan, menjaga
lingkungannya agar tetap bersih, terus membuat si kucing-kucing ini nyaman, tidak stres, itu penting sih dok, seperti itu. Karena FIP juga pemicunya juga bisa karena stres atau pos pembedahan juga bisa ada indikasi ke FIP. Bisa tiba-tiba setelah setelah operasi, preoperasi tiba-tiba dia ada gangguan yang asitas ataupun gangguan lainnya yang mengarah FIP, itu juga bisa karena salah satu pemicunya yaitu stres. Ya, jadi pesan kita ke para babu-babu kucing ini ya supaya memberikan mereka animal welfare yang sesuai requirement-nya gitu ya. Iya. Ini mungkin pertanyaan tambahan nih dari Dokter Ulfa. Kalau mereka sudah survive ya, sudah sembuh dari FIP-nya, nah untuk selanjutnya apakah mereka masih aman untuk diberikan vaksin-vaksin yang biasanya? Ini yang masih juga saya ragu ya dok, karena gini, si virus FIP ini yang saya baca kemarin di jurnal untuk masa dormansi ataupun masa inaktif virusnya ini bisa seminggu bahkan bisa bertahun-tahun. Jadi dia dalam masa inaktif dulu virusnya, tetapi saat tiba-tiba dia stres, tiba-tiba virus ini shedding, bisa menularkan atau bisa menimbulkan gejala gitu. Nah itu bisa bertahun-tahun juga seperti itu. Jadi kalau memang sudah pernah ada riwayat FIP, si hewan ini adalah hewan yang spesial. Harus seperti hewan-hewan autoimun juga kan tidak bisa sembarangan dok untuk pengobatannya dan harus diinfokan juga ke vetnya. Ini pernah ada kondisi penyakit ini kira-kira bagaimana. Nah nanti baru vetnya akan melihat dengan ini untuk penanganannya lebih lanjutnya kan lebih mudah gitu loh dok. Kalau sudah tahu riwayatnya. Oke. One last question nih Dok Nisa, boleh next. Udah tadi, ini yang tadi ya. Next lagi berarti. Wah. Nah, ini dari YouTube nih, dari Dr. Lutfi Haidar. Ini ya treatment lagi, suportif dan simptomatis di web. Saya tidak berani untuk kalau pakai antivirus yang lagi viral, tetapi suportif dan simptomnya apa yang bisa diberikan. Saya tidak berani untuk merekomendasikan antiviral apapun ya dok ya sebenarnya, karena sesuai dengan pengobatan dan teori dari dulu, memang kalau untuk penyakit FIP ini hanya pengobatan suportif dan simptomatif saja. Nah, kalau untuk obat suportifnya bisa yang disarankan yaitu remdesivir. Itu juga bagus untuk penghambatan dari RNA virus ini gitu. Kemudian untuk simptomnya juga ya karena kita tahu bahwa FIP ini simptomnya bermacam-macam dan beribu-ribu bentuk. Jadi ya tidak kita harus sesuaiin aja sama simptomnya. Kalau dia memang ada muntah ataupun ada diare ya kita kasih obat sesuai itu aja gitu. Simptom. Oh ya, jadi ya terapi suportifnya bisa imunomodulator dok, mungkin kalau untuk terapi suportifnya gitu, vitaminnya termasuk pakan yang buat liver gitu kali kalau emang ada gejala ya. Iya, jadi kita cek dulu juga fungsi ginjalnya, fungsi hatinya bagaimana. Kalau memang sudah di situ kurang baik ya kita juga concern kan pakannya juga sesuai dengan problem yang ada gitu. Betul. Jadi memang kalau udah si kucing ini udah ada indikasi FIP ya disarankanlah untuk cek lengkap, cek general check up, entah itu dari hematologi, kimia darah, X-ray. Ya itu untuk kita sebagai vet untuk memudahkan kita kira-kira sejauh mana sih FIP ini sudah membuat ulah di tubuh si hewan gitu kan. Karena kalau hanya dengan kasat mata aja jujur kita tidak bisa dok. Jadi kita harus membutuhkan alat juga untuk mendiagnosa gitu, untuk memberikan treatment dan memberikan pakan yang sesuai kebutuhan. Iya. Ini miris banget nih kalau ngelihat
dari komennya Hokage. Jadi kalau sudah kena, apakah kita angkat tangan saja? Oh, tentu tidak, Ferguson. Wah, angkat tangan sedikit. Tetap usahakan ya. Tetap Walaupun usahakan katanya dok. di daerah terpencil gini gimana ya? Ya tetap. Gini dok, kadang saya kalau melihat hewan sakit ya, tapi dia untuk makannya itu masih untuk mencoba untuk Oh ya. aku mau makan gitu, tapi dia badannya lemas gitu. Jadi kita sebagai vet, oke, si hewan ini pengen nih survive, yuk kita coba sebisa mungkin apa yang bisa kita lakukan ya kita lakukan yang terbaik gitu. Karena si hewan sendiri pun masih mau berjuang untuk sembuh, dia masih mau makan meskipun dia dalam kondisi mungkin letargi atau sudah mulai lemas, tidak sadar gitu, tapi dia kayak ngasih ada cium makanan itu dia masih mencium bau makanan gitu, masih mau gitu, kayak semangat hidupnya itu masih ada gitu ya. Kita harus tetap inilah dok, mengusahakan yang terbaik lah gitu. Kecuali kalau memang si hewan ini sudah tidak bisa apa-apa, makan tidak mau ditelan ataupun ini, baru kita bisa menggunakan choice terakhir itu. Euthanasia Tapi yang tidak boleh disebut ya. Tapi pembuatan seperti itu juga ada syarat-syaratnya sendiri dok, kan harus dengan uji lab. Ada uji lab di situ sudah memang tidak bisa diselamatkan dari segi apapun, baru bisa prosedurnya baru bisa dilakukan itu. Tetapi kalau belum ada prosedural cek untuk general check up-nya, semuanya belum dicek ya kita tidak bisa juga untuk melakukan hal itu gitu kan. Memang untuk standarisasinya melakukan pilihan terakhir itu ya ada proseduralnya sendiri juga gitu. Proseduralnya seperti apa? Tunggu di podcast selanjutnya ya, Dok. Wah, saya boleh deh, pengen dengerin juga nih dok, tambah ilmu juga dok. Gitu ya. Jadi kalau kita ngelihat pasiennya aja masih pengen berusaha sembuh, nah kita sebagai dokter juga harus lebih semangat lagi mestinya, apalagi nafsu makannya masih oke kan, harusnya lebih tergugah gitu ya, tetap semangat nih. Iya benar sekali. Siap, ini 2141 masih nambah aja pertanyaannya. Repotnya klien bakal mikir kalau vaksin jebol karena gejalanya mirip. Ya apapun sih ya sebenarnya no excuse bagi kita kalau emang ada pasien ya satu tangani dulu nggak sih? Iya benar sekali. Gitu. Semangat ya dok. Apapun yang terjadi kita tetap. Apapun yang terjadi. Kalau untuk vaksin jebol, kita tidak bisa bilang vaksin jebol ya dok sebenarnya, karena kan vaksin yang ada di Indonesia kan belum yang untuk FIP ya. Yes, belum ada. Makanya itu kita juga harus edukasi ke klien juga nih, perlu bahwa vaksin yang memang sudah ada standar di Indonesia ini vaksin ini aja Bu, ini. Kemudian memang kalau untuk vaksin untuk virus ini masih belum ada vaksinnya seperti itu. Mungkin komunikasinya itu yang perlu kita berikan aja. Gitu. Tapi kalau negara lain ada nggak yang punya vaksin? Itu saya juga belum dengar ya dok. Mungkin di sini teman-teman ada yang tahu juga ada info tentang vaksin di negara lain. Mungkin ada juga yang lagi belajar di negara lain dan sedang research tentang vaksin FIP. Monggo bisa share ya dok sama kita ya dok. Sebentar, belum pernah dengar. Dari Eropa, wah ini dokter Meta berarti udah keliling Eropa, katanya nyari vaksin FIP belum ketemu katanya. Luar biasa dong Meta. Iya dok, karena FIP ini kan dia mutasinya cepat ya, dia RNA, dia mutasinya cepat, beda dengan virus-virus yang DNA ya. Tuh. Susah juga untuk membuat antivirus vaksinnya. Ini ngomongin vaksinnya dok Meta ya, bukan obatnya ya. Prevalensi di Indo, nah ini balik lagi di kita sendiri kalau buat masalah penyakit pada pet kan belum sesuatu yang strategis ya. Paling cuma rabies ya nggak sih? Iya. Bank data penyakit lainnya ya termasuk FIP ini sebenarnya belum ada yang mengkolek atau gimana? Atau adakah mungkin dari dokter hewan dinas gitu? Apakah masuk di ISIHNAS kah? Selain rabies. BTW Dok Vira boleh dinyalain lagi loh kameranya. Oh iya. Support ilmuwan FIP dari Indonesia. Oh iya siap, kita support Dok Vira nih ya buat jadi ilmuwan FIP. Oh, ilmuwan, belum sampai ke sana nih dok, masih belajar banyak nih. Oke, karena masih banyak ratusan pertanyaan lainnya yang mungkin tidak bisa kita selesaikan ya.
isi nas nggak ada tuh, berarti nggak ada nih, berarti salah satu potensi yang kece nih kalau misalnya kita bisa membuat bank data penyakit pada pet di Indonesia untuk menentukan nilai prevalensi penyakit-penyakit Bisa, FDP Dok. misalnya. Wah, Bisa, Dok. Penelitian nih, bagus nih. siapa yang mau garap nih? Dok Fira kayaknya. Belum, Dok. Saya masih nggarap tumor nih, Dok. Tumor. Wah, Iya, onkologi ya. Malang. Iya, di Malang. Oke, sebenarnya kalau onkologi ini sih juga masuknya Wah, ke internal medicine lah ya. internal medicine. Ya, bisa, Dok. Ya, oke. Kan Siap. arahnya ke histopat. Ah, tuh langsung di teror tuh materi berikut tumor. Oh, tenang, kita akan buat series bersama Dr. Vira ini. Mohon ditunggu. Baca-baca. Saya bisa baca badut aja. Bisa. Wah, tumor. Ini mesti minta izin bosnya Wah, dulu nih. Masalahnya bosnya ada 2. Kira bermain di 2 kaki ya. iya nih. Tenang. Kita akan coba cari waktunya. Ada Karena tentang veterinary laboratory ini kayaknya satu hal yang perlu dibahas juga sih, Dok Kira. Karena mengingat apa ya, kolega-kolega kita, mungkin yang tadi salah satunya di tempat terkecil, dengan alat-alat yang terbatas gitu ya, alat-alat penunjang diagnosanya kayaknya nggak, walaupun belum punya gitu, tapi kita sebisa mungkin memberi apa ya, refreshing lah, bahwa standarnya tuh yang kayak gini-gini, sehingga nanti suatu saat di masa yang akan datang mereka mampu untuk membeli alat penunjang tersebut, sudah tahu duluan gitu, paham atas apa yang harus dilakukan gitu, mekanisme pemeriksaannya. ide bagus sih, Dok, memang. Ya. Perlu sih memang sebenarnya. Iya, Minimal mikroskop lah dulu ada. Blood smear. Itu aja dulu. pokoknya Kalau untuk di terpencil ya. Oke, tempat terpencil senjata utamanya minimal mikroskop ya, sehingga kita bisa banyak melakukan pemeriksaan mikroskop. Mungkin tenang aja, kita akan teror Dr. Vira untuk menyiapkan satu series khusus ya tentang veterinary laboratory. Enggak sekarang, paling bulan depan, seminggu lagi. Ya, tapi ya berasa kompre kedua, Dok. Ini saya udah tidur kurang tenang ya. Overthinking. Enggak apa-apa, ini soalnya animonya keren sih dari teman-teman kita, sampai yang daftar tuh 600 lebih, terus yang di Zoom juga baru buka langsung 100. Kayaknya basic-basic yang kayak gini juga nggak bisa kita skip sih, artinya banyak yang masih membutuhkan. Iya nggak sih para partisipan semua? Kalau setuju ya, Dr. Vira kita angkat untuk mengisi series nih. Oh, langsung setuju. Siap. Yang lainnya pada tidur gitu. Oke, baik Dr. Vira. Kita cukupkan dulu ya untuk podcastnya. Terima kasih, sangat setuju. Kita nanti omongin di belakang. Ya, Oke, Dok Vira, belum. Terakhir kita minta closing statement-nya nih tentang tema kita pada malam hari ini, FIP pasti ASI-tes. Silakan. Jadi FIP pasti ASI tes? Tentu saja tidak. Gitu aja, udah. Iya. Siap. Oke, baik nih teman-teman semua partisipan, baik yang di Zoom maupun yang di YouTube channel Video Show. Ini dengan berbahagia hati, Dr. Vira akan berkenan memberikan materinya ya, Dr. Vira ya, dalam bentuk PDF. Nanti kita akan share melalui email ya, teman-teman, atau yang sudah tergabung di WhatsApp grup member Video Show, kita akan berikan di sana materinya, dan juga link untuk download sertifikatnya sekarang sudah mulai bisa karena kita sudah punya desainer nih, Mbak Dr. Anissa ya. Jadi makanya yang belum bergabung di WhatsApp group member silakan ya bergabung di WhatsApp group member, kontak admin Dr. Show. Baik, terakhir ini Dr. Vira dari kami ada kenangan mohon diterima ya. Apresiasi untuk Dr. Syafira Ekdiasmara selaku narasumber podcast ke-67 Dr. Show. Terima kasih, Dok. ASI tes belum tentu. Ini sudah kita kirimkan, Kira ya. Mohon tunggu mungkin besok atau lusa sudah sampai di tempat tujuan.
Siap, Dok. Terima kasih banyak. Dr. Sama-sama, Dr. Show. Fira. Terima kasih banyak. Demikianlah podcast ke-67 Dr. Video Pet Show bersama Dr. Hewan Syafira Ekdi Asmara selaku praktisi Pet Lab di Malang Animal Clinic dan juga RSAP Universitas Brawijaya. Hasil kolaborasi dari Dr. Video Pet Show bersama Malang Animal Clinic, kemudian juga disponsori oleh PT Alliance Animal Health Indonesia dan juga PT Mulya Karya Vetatama. Buat teman-teman yang masih menanyakan pertanyaannya, silakan serang melalui DM Instagram ya @syafiraekdi ya, EKDHI ya. Tapi kalau nggak bisa, silakan langsung untuk memfollow akun Instagramnya atau nanti emailnya juga sudah bisa kita share ya. Terima kasih banyak, semoga ilmunya bermanfaat dan Dr. Fira, kita mohon izin rekaman podcastnya kita akan posting ulang di YouTube channel Dr. Pet Show per esok hari atau lusa gitu ya, supaya mungkin teman-teman yang kelewat Zoom atau tidak bisa bergabung masih bisa meriran replay video rekamannya. Oke? Oke, Dok. Siap. Thank you very much, Matur nuwun. Dr. Fira, Dr. Andita, Dr. Tessa, teman-teman di Malang Animal Clinic, dan juga selamat bekerja kembali. Luar biasa, malam-malam dapat shift-nya. Semoga stay safe, stay healthy terus, dan kita sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. The Best Show, never stop learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Dr. Fira, Dr. Nisa, Dr. Putra, dan semuanya.
So,